Akhirnya kita akan menikah. Kamu senang? Aku sudah menikah. Tapi aku tahu, suamiku tidak mencintaiku. Aku ingin kamu mengerti satu hal. Aku menikahimu hanya karena pernikahan untuk kepentingan keluarga. Bukan karena aku mencintaimu. Ini perjanjian pernikahan. Mulai hari ini, aku hanya akan mempertahankan hubungan suami istri yang terlihat di depan umum bersamamu. Di belakang, aku tidak akan menyentuhmu sedikitpun. Lebih baik kamu juga bersikap baik. Jangan ganggu aku. Kenapa? Apa ada yang salah dariku? Kamu sendiri tidak sadar? Saat kamu berusaha keras menggeser Jian Jia, lalu menikah denganku, seharusnya kamu sudah bisa membayangkan hari seperti ini. Jian Yao, kamu mendapatkan tubuhku dengan tipu muslihat. Jangan harap mendapatkan hatiku. Aku tahu dia menyalahkanku karena merebut posisi kakakku. Tapi aku tidak bisa memberitahunya yang sebenarnya. Apa? Kamu main-main dengan pria lain dan hamil? Aku juga tidak sengaja minum terlalu banyak. Kamu masih berani bicara? Kamu dan Sinian sebentar lagi akan menikah. Undangan sudah dikirim. Bagaimana aku menjelaskannya pada keluarga lu? Siapa yang suruh dia tidak mendapatkan hak waris keluarga lu? Aku ingin menjadi nyonya keluarga lu, bukan orang penjairan yang tidak punya apa-apa. Lagi pula, dia kuno dan membosankan. Aku tidak mau dikendalikannya seumur hidup. Ayah, bagaimana kalau begini saja? Suruh Jian Yao menikah menggantikanku. Lagi pula orang luar belum pernah melihat. Dia juga bisu dan tuli. Katakan saja dia adalah aku. Lagi pula tidak ada yang tahu benar atau tidaknya. Boleh juga, para keluarga lu, katakan ia sakit parah, pergi berobat ke luar negeri. Demi nama baik kedua keluarga. Terpaksa Jian Yao yang menikah dulu. Lagi pula ini pernikahan untuk kepentingan keluarga. Siapa saja sama saja. Hanya bisa begitu. Kalau urusan hari ini bocor dan membuat keluarga lu marah, jangan salahkan aku. Menikahi pria yang tidak mencintaiku? Apakah aku salah? Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang ketiga. Nanti malam kamu bisa pulang lebih cepat? Nanti malam aku mau kasih tahu dia. Pendengaranku sudah pulih sepenuhnya. Aku nggak perlu pakai alat bantu dengar lagi. Sinian, aku sudah sampai di bandara. Bisa nggak kamu jemput aku? ITU Jian Jia. Dia sudah kembali. Jangan, Jian Jia belum boleh tahu. Pendengaranku sudah pulih. Oke, aku segera sampai. Telepon siapa tadi? Rekan kerja. Hari ini kerjaan sibuk. Aku akan berusaha pulang sebelum jam 12. Aku pergi dulu. Kenapa dia bohong? Jian Yao, itu kamu? Maaf ya,
Sinian dia sudah tidur. Kalau kamu ada apa, nanti aku sampaikan ke dia ya. Mereka benar-benar sudah bersama. Tapi Lu Xinian, kenapa kamu bohong padaku? Nyonya Lu. Pertama kali ketemu. Marie Berkenalan. Jian Yao jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruh Sinian begitu sukses dalam 3 tahun ini, bahkan berhasil mendapatkan posisi penerus grup Lu, dibandingkan kamu? Akulah wanita yang paling cocok untuknya. Direktur Lu. Ini data yang Bapak minta untuk dirangkum kemarin. Baik. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kamu pulang dulu. Baik. Maaf, Jia, menahanmu sampai larut malam. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Perkara lintas negara memang sulit ditangani. Banyak penggakara menolak gugatan cerai saya. Aku benar-benar sudah tidak tahan disiksa olehnya. Untungnya masih ada kamu yang mau membantuku. Tidak apa-apa. Semua ini akan segera berlalu. Oh iya. Barusan Jian Yao menelepon. Karena kamu tidak ada, aku berinisiatif menjawabnya. Tapi sepertinya dia tahu aku ada di sini, sangat marah. Aku belum sempat menjelaskan, dia sudah memutuskan telepon. Mungkin, sebentar lagi dia akan menelepon lagi. Bagaimana kalau aku bantu jelaskan untukmu? Tidak usah pedulikan dia. Urusan yang penting dulu. Jian Yao, aku sedang bekerja sekarang. Bisakah kamu jangan? Pangakara Luyong sibuk sekalia. Sibuk sampai hidup mati istrimu tidak dipedulikan. Siapa kamu? Istri kamu ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, lakukan seperti yang kukatakan. Jian Yao, kamu memang jadi semakin berani. Bisa-bisanya belajar menggunakan cara ini untuk membuatku marah. Baiklah, kalau begitu bunuh saja dia sekarang. Lagi pula, aku sekarang sudah merasa jenuh dengan pernikahan ini. Lebih baik kamu bantu aku urus juga mayatnya. Supaya aku tidak repot. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan tunggu. Nyonya Lu, Kodonggar Semuaitu. Ini suami kau sendiri yang bilang. Menyuruhku membunuhmu. Jongan Salakan aku. Cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menemaniku merunut kasus. Wajarlah. Kalau gitu, Sinian, kamu tidak antar aku? Wah, sudah lewat jam 12. Maaf, aku panggilkan taksi untukmu. Tidak usah, aku bawa mobil sendiri. Aku pulang dulu. Baik. Pengacara Lu. Istri kamu ada di tanganku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Jian Yao, asyik ya main-main denganku? Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Kamu pacaran sama Jian Jia ya? Apa yang kamu omongin? Aku. Cuma karena Jian Jia tersandung. Jadi aku cuma bantu dia.
Aku nggak akan percaya lagi omonganmu. Lu Sinian. Karena kalian berdua pengen banget bersama. Mending kita cerai aja. APA. Olanji lagi. Gue bilang gue mau cerai sama lu. Karena sekarang, yang udah muak sama pernikahan ini, nggak cuma kamu doang. Jian Yao, dulu kan kamu yang mulai. Tanpa izin gue, jangan harap bisa lepas dari gue. Kebetulan sekarang udah nikah 3 tahun, udah waktunya punya anak. Lucinian, kamu jelasin baik-baik, berita di koran itu gimana? Nenek, aku. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu lewat telepon. Besok aku akan datang sendiri. Kamu jelaskan di depan Jian Yao. Jelaskan dengan jelas padaku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa di sana? Lu Sinian. Tolong bungkuskan untukku. Aku akan memberikannya kepada istriku. Baik, Pak. Kamu ini sudah menikah, masih saja bikin gosip. Itu pun dengan kakak kandung istrimu sendiri. Tidak malukah kamu? Nenek sudah bilang, itu cuma salah paham. Aku ketemu Jian Jia cuma untuk urusan kerja. Kamu kira aku percaya omong kosongmu? Aku tahu. Kamu masih belum bisa melupakan Jian Jia. Tapi kalian sudah tidak mungkin lagi. Aku peringatkan kamu, jangan lagi bermain marah. Nama baik keluarga lu kita jangan sampai dirusak karena ini. Sekarang, menantu perempuan yang aku akui, hanya Jian Yao. Dan lagi. Mulai sekarang, kamu dilarang ketemu Jian Jia lagi. Dia kan sudah cerai. Cari siapa saja bisa, kenapa harus kamu? Sekarang juga, batalkan pertemuannya. Nenek. Soal berita tentang Jian Yao, apa yang memberitahu nenek itu kamu? Jian Yao. Apakah kamu harus berseteru dengan Jian Jia? Kehidupannya sudah tidak lebih baik darimu. Dia tidak punya pilihan lain. Baru datang minta bantuanku. Apa lagi yang kamu mau? Kasihan padanya. Kalau begitu, cerai saja. Aku akan mengabulkan keinginan kalian berdua, pasangan brengsek. Kamu turun dari sini. Lu Sinian. Sudah 3 tahun. Mimpiku juga harus bangun. Jian Yao. Jian Yao.
Sinian, kamu datang. Cia. Kenapa kamu datang? Aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Terima kasih sudah mau menerima kasus ini. Kasusnya sudah hampir aku atur. Selanjutnya, aku akan mengatur pengacara lain di kantor untuk meneruskan. Kamu tidak perlu khawatir dengan masalah selanjutnya. Dalam kasus ini, kamu punya keunggulan. Pasti akan menang. Kamu tidak bisa menerimanya? Kenapa harus diserahkan ke orang lain? Apakah karena Jian Yao tidak mau? Kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh. Aku benar-benar sibuk dengan urusanku. Tapi tenang saja. Nanti aku juga akan meluangkan waktu untuk mengawasi. Kamu juga tidak perlu datang lagi. Sinian, kamu masih menyalahkanku kan? Jia, jangan seperti ini. Aku tahu dulu aku pergi tanpa pamit, menyakiti hatimu. Tapi waktu itu Jian Yao bilang padaku, dia menyukaimu. Dia adalah adik kandungku. Aku benar-benar tidak tega, makanya pura-pura sakit dan pergi ke luar negeri. Semua itu sudah berlalu. Tidak, belum berlalu. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar menyesal. Dulu tidak memilih kamu. Selama 3 tahun ini. Aku terus memikirkanmu tanpa henti. Aku dengar dari ibu. 3 tahun ini, kamu dan Jian Yao hanya nama saja, tidak nyata. Hanya untuk menungguku kan? Sekarang aku sudah kembali. Kamu cerai dengannya, ya? Jia. Sinian. Apa kamu lupa dulu aku menyelamatkanmu? Hampir kehilangan nyawa? Sinian. Aku benar-benar sakit. Setelah kejadian tenggelam itu, aku punya penyakit bawaan. Mungkin seumur hidup tidak bisa punya anak lagi. Sinian. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Jia. Aku. Halo, siapa kamu sebenarnya? Pengacara Lu. Istrimu sekarang sedang bersamaku. Sinian. Kamu dan istrimu sudah menikah 3 tahun. Seharusnya belum pernah sekamar, kan? Sayang sekali. Kali ini aku yang untung. Istri dari pengacara terkenal, Lu. Main dengannya pasti sangat seru. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Wah, marah nih. Bukannya kamu tidak peduli dengan nyawa istrimu? Oh, ternyata takut aku selingkuhi kamu. Jika kamu tidak ingin foto istrimu muncul di berita utama, siapkan uang tunai 1 miliar. Atau, siapkan surat cerai dengan istrimu. Karena kamu tidak menghargai istrimu. Serahkan saja dia padaku. Ingat, cepat ya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jian Yao. Jian Yao. Jian Yao. Jian Yao. Jian Yao. Maaf. Aku nggak sengaja. Aku tunggu kamu di luar. Tadi siapa lagi yang ada di rumah? Cuma aku sendiri. Kenapa kamu tanya begitu? Kode rumah cuma aku sama dia yang tahu. Orang luar mana mungkin bisa masuk?
Kalau gak ada orang, terus siapa yang foto itu? Terus kenapa orang itu tahu banget hal antara aku sama dia? Jia, kamu datang juga? Aku datang untuk mengembalikan sesuatu. Dasimu tertinggal di mobilku. Maaf, aku yang lupa. Tentu saja. Aku juga mau mampir sekalian untuk melihat Yao Yao. Soalnya aku sudah bertahun-tahun di luar negeri. Dulu bahkan tidak sempat datang ke pernikahan kalian. Sekarang pulang ke sini, pasti harus melihatmu dengan baik. Kalian tidak akan tidak menyambutku, kan? Tentu saja menyambut. Silakan masuk. Jia mau minum apa? Masih seperti biasa? Teh buah. Tak disangka setelah sekian lama. Kamu masih ingat minuman kesukaanku. Kalian ngobrol saja, aku akan menyeduh teh. Sinian. Ini pertama kalinya aku datang ke rumah kalian. Boleh aku lihat-lihat? Tidak ada yang menarik. Kalau mau lihat, minta Jian Yao temani kamu jalan-jalan. Kalau begitu, bolehkah aku ke lantai atas? Kamu tidak keberatan, kan? Ibu benar-benar tidak salah. Kakak, Jangan-jangan selama 3 tahun ini, Sinian, bahkan tidak pernah menyentuhmu? Benar juga, bahkan statusmu sebagai Nyonya Lu adalah sisa dariku yang tidak aku mau. Kalau tidak, mana mungkin kamu punya kualifikasi untuk berdiri di sampingnya? TAPI Jian Yao, kamu sudah cukup lama menjadi pengganti. Bukankah sudah waktunya mengembalikan apa yang menjadi milikku? kata-kata ini seharusnya tidak kamu katakan padaku. Kalau Lu Xinian ingin bercerai denganku, suruh dia sendiri yang memberitahuku. Kamu pikir dia tidak mau? Dia hanya melihat keluarga Jian dan wajah nenek Lu, sehingga tidak ingin berkonflik terbuka denganmu. Iya. Kamu juga belum tahu kan hari itu, apa yang kami lakukan? Begitu aku pulang ke Indonesia, suami kesayanganmu langsung tak tahan dan mendorongku hingga terjatuh. Dia bersikap sama padaku seperti 3 tahun lalu, sangat bergairah. Dia bilang, selama 3 tahun ini, dia tak pernah melupakanku. Pantas saja dia sangat ingin aku mati. Kalau begitu, bunuh saja dia sekarang. Lagi pula, aku sudah muak dengan pernikahan ini. Lebih baik kau bantu aku membuang mayatnya. Agar aku tak repot. Ternyata dia menyalahkanku. Karena mengganggu dia mesra dengan wanita pujaannya. Lu Xinian, kalau kau begitu membenciku, mengapa tak mau membebaskanku? Sinian Vegeta bersemangat padaku. Tapi dia tidak pakai pengaman. Mungkin saja sudah ada anaknya. Jian Yao, aku sarankan kau jangan sok kuat. Lebih baik serahkan posisimu dengan baik-baik. Aku masih bisa kasih kau muka. Kalau dia benar-benar ingin cerai denganku, mengapa harus berbelit-belit? Menyuruhmu yang bilang ini padaku. Atau jangan-jangan, cerai ini hanya keinginanmu sendiri. Kau. Oh iya. Lu Xinian mungkin belum tahu. Selama 3 tahun ini kau di luar negeri. Selalu bergaul dengan pria-pria yang berbeda. Jian Yao, kau karimati. Aku bukan lagi adik bodoh, yang kau tindas 3 tahun lalu. Jianjia kalau kau berani sentuh aku lagi. Jangan salahkan aku nanti. Masalah perceraian. Suruh Lu Xinian sendiri yang bicara denganku. Kalau tidak, jangan ganggu aku lagi. Kau. Jia, sudah selesai berkeliling. Tehnya sudah siap. Sinian, jimatmu ini lumayan bagus. Tapi aku ingat, kau biasanya tidak suka pakai aksesori kecil seperti ini. Siapa yang kasih ini? Ini hadiah dari Jian Yao untukku.
Aku lihat bagus, jadi kupasang. Ternyata dari Yao Yao. Yao Yao, bisakah kamu memberitahuku? Ini dibeli di mana? Aku akhir-akhir ini tidak beruntung. Sudah lama ingin membeli satu. Tapi belum pernah dapat yang cocok. Kalau kamu suka, ini untukmu. Benarkah? Tapi ini hadiah dari Yao Yao untukmu. Apa tidak apa kalau aku ambil ini? Lagi pula, aku biasanya tidak suka membawa barang-barang kecil seperti ini. Kalau kamu butuh, ini untukmu. Bagus sekali, kalau begitu aku tidak sungkan. Sangat cantik. Memang selera Yao Yao bagus. Lucinian. Apakah kamu tahu jimat ini? Betapa sulitnya aku mendapatkannya untukmu. Master, aku ingin memohon jimat terbaik. Apa yang perlu dilakukan? Jimat terbaik. Orang yang memohon berkah harus membakar dupa dan mandi. Secara pribadi berpuasa dan membaca sutra untuk yang dilindungi. Selama 49 hari penuh. Dan setiap hari harus datang. Sujud kepada Bodhisatta. Kalau merasa repot, di sini kami juga. Asalkan suamiku selamat dan sehat. Aku tidak takut repot. Amitabha Buddha. Bagus, bagus. Ya. Ketulusan yang dulu kukira. Di matanya, hanyalah sebuah barang yang bisa dibuang begitu saja. Oh ayah, Sinian. Aku lagi nggak enak badan belakangan ini. Kamu kenal dokter enggak? Aku baru aja balik, jadi belum terlalu kenal. Besok kamu bisa nemenin aku ke rumah sakit enggak? Gimana? Kamu nggak mau ya? Oke, besok aku temenin kamu. Wah, bagus banget, Sinian. Aku udah tahu kamu yang paling baik ke aku. Ya udah, Sinian, kita ketemuan besok ya. Kalau gitu, aku duluan ya. Kamu ngapain? Sebelum aku pulang, siapa lagi yang ada di rumah ini? Lucinian. Nggak lucu banget sikap kamu? Bejada Jianjia pergi. Langsung berubah ke aku. Ternyata, kesishin yang kamu banggakan kumas sejeni dong. Kamu ngomong apaan sih? Ini ada hubungannya sama Jianjia? Aku tanya, selain aku, siapa lagi yang kamu temui? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Lepasin aku. Jangan macam-macam. Tangan kamu kenapa? Coba lihat. Luka ini gimana? Bicara. Kita sebentar lagi akan bercerai. Hidup atau matiku. Apa urusanmu? Kamu. Tunggu di sini. Dia sedang mengkhawatirkan aku. Kamu masih belum mau bicara? Kamu seharusnya sudah sangat paham. Bahkan jika kamu tidak bicara, cepat atau lambat aku akan tahu juga. Kalau hal ini benar-benar berbahaya, tindakanmu hanya akan membuatnya semakin rumit. Orang itu sepertinya memang menargetkan dia. Mungkin aku harus mengingatkannya. Halo. Sinian, ban mobilku tiba-tiba kempes. Sekarang susah cari taksi. Bisa tolong antar aku? Aku di depan rumahmu. Aku antar Jia dulu. Kamu istirahat yang baik. Tunggu aku kembali. Terima kasih ya, Sinian. Lucinian.
Ternyata di hatimu. Diala yang paling penting. Nyonya Lu masih ingat aku? Ibu Lu masih ingat aku? Jean Gan pura-pura. Aku tahu kamu bisa bicara. Lihat keluar. Kenapa sampai sekarang masih tidak mau mengaku? Atau mau kuberitahu suamimu, kalau aku yang menipu suamimu untuk bercerai padanya? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja karena di ponselku terpasang alat penyadap. Ngomong-ngomong, aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu merebut ponselku, mana mungkin aku bisa mendengar drama yang bagus sekali. Baiklah, bunuh dia sekarang. Lagi pula, aku sudah bosan dengan pernikahan ini. Lebih baik kamu bantu aku menghilangkan mayatnya juga. Aku peringatkan kamu. Jangan berpikir untuk merusak ponsel itu. Itu hanya akan membuatku semakin marah. Kalau sampai terjadi sesuatu pada suamimu yang kamu cintai, hasilnya tidak bisa diprediksi. Sebenarnya kamu mau apa? Awalnya, hanya ingin membunuh istri Lu Xinian untuk melampiaskan amarah. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku mau kamu terus memerankan identitasku dan bernegosiasi dengannya, karena aku juga ingin melihat siapa yang lebih dicintai Lu Xinian. Kamu atau kakakmu? Masalah perceraian Xinian. Aku benar-benar tidak percaya orang lain. Bisakah kau bantu aku lagi? Maaf, Jia. Masalah perceraian ini. Aku tidak berniat ikut campur lagi. Kenapa? Apa karena Yao tidak mau? Jia. Jian Yao adalah istriku. Tidak peduli dia mau atau tidak. Aku harus pertimbangkan posisinya. Karena masalah perceraian ini, Jian Yao dan nenek sudah salah paham dengan hubungan kita. Ini bukan yang kuharapkan. Jadi, besok setelah pergi ke rumah sakit, kita sebaiknya jangan bertemu secara pribadi lagi. Xinian, kenapa tiba-tiba kau jadi kejam seperti ini? Dulu kan kau yang paling menyayangiku, paling memanjakanku. Apa kau benar-benar tidak mau peduli lagi padaku? Dulu aku baik padamu, karena kau adalah tunanganku. Tapi sekarang, Jian Yao lah istriku. Tapi Xinian, aku tidak mau mengulanginya. Sudah lewat. Kau pulang dan istirahatlah lebih awal. Jian Yao. kau memang hebat. Tapi jangan kira aku akan menyerah. Posisi Nyonya Lu pasti akan jadi milikku. Pengacara Lu sudah memutuskan pilihanmu. Kamu ini siapa sih? Itu tidak penting. Yang penting, kesabaranku terbatas. 10 miliar atau cerai. Pilihanmu apa? Atau mungkin, kamu butuh aku yang memilihkan untukmu? Misalnya, membuat istrimu menghilang. Urusannya sama aku saja. Jangan ganggu dia. Kenapa dia heboh sekali? Kalau aku hilang, bukannya itu bagus buat dia? Masa dia peduli sama aku? Jangan pura-pura romantis, pengacara Lu. Kamu pasti tidak peduli dengan hidup matinya istrimu. Kan? Aku kasih kamu kesempatan ini. Membantu kamu meningkatkan beban yang menyusahkan ini. Bagus kan? Sudah menikah 3 tahun, perempuan yang belum pernah disentuh sekalipun. Sama sekali tidak bernilai 10 miliar. Kamu mau 10 miliar? Aku berikan saja. APA. Dia gila ya? 10 miliar langsung diberikan. Tak disangka. Pengacara Lu yang bahkan hari pernikahan saja lupa. Pengacara Lu. Cukup peduli dengan beban ini.
Sekarang aku ubah pikiran. Aku minta 20 miliar. Aku tidak percaya begini pun kamu masih tidak mau cerai. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa begitu paham? Urusan kami suami istri? Pengacara Lu, saya ingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Kesabaran saya terbatas. 20 juta atau bercerai. Seyaberi yanda dua hari lagi un tuk mempertimbangkan. Dua hari kemudian. Pada waktu ini, Anda harus memberikan hasilnya kepada saya. Kalau tidak. Halo. Istri Anda sedang dalam pelukan saya. Untungnya saya tahu Anda sangat perfeksionis dalam kebersihan. Dengan begitu, Anda pasti akan meninggalkan saya. Jian Yao, Jian Yao. Ada apa denganmu? Saya tidak tahu. Tiba-tiba merasa pusing. Tidak tahu kapan tertidur. Benarkah? Biarkan saya periksa apakah kamu terluka. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari saya? Dia memang selalu penakut. Kenapa aku bisa curiga padanya? Ikut aku. Kamu bawa aku ke sini Pie? Aku mau kembali ke kamarku sendiri. Malam ini kamu tidur di sini. Istirahat yang cukup. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Sebenarnya dia sedang apa sih? Halo, PAK Lu. Segera bantu aku selidiki. Apa saja yang dialami istriku belakangan ini? Dia datang lagi buat apa? Dia menyelinap masuk. Cuma untuk mengobati lukaku. Ini masih Lucinian yang aku kenal? Jian Yao jangan sampai tertipu oleh rayuan manis pria. Kapanpun itu. Perceraian ini harus terjadi. Apa yang baru saja kulihat? Lucinian mau masak sendiri? Diam saja ngapain? Cepat makan. Aku nggak tahu kamu suka apa, jadi ku buat semuanya sedikit. Coba rasakan. Aku baru tahu kamu bisa masak. Nanti, kalau aku ada waktu, aku akan masakin kamu. Nggak usah. Kemungkinan besar nggak akan ada.
kesempatan seperti itu lagi. Tenang saja. Harta keluarga Lu, aku nggak akan ambil sedikit pun. Lagi pula, selama 3 tahun ini, aku yang menumpang kemuliaanmu. Tanda tangani saja. Kapan aku bilang mau cerai? Lu Xinian, apa serunya begini terus? Dulu, aku yang salah merebut posisi Jian Jia. Aku tahu salahku, cukup? Aku mohon, kalian berdua lepaskan aku. Urusan ini kita bicarakan lagi, setelah aku pulang dari rumah sakit. Kamu makan yang baik. Xinian, terima kasih sudah temani aku ke rumah sakit, TAPI. Apa kita salah lantai? Ini lantai kebidanan. Nggak salah. Bukannya kamu bilang ada masalah soal kesuburan? Aku cari seorang ahli di bidang ini, kebetulan bisa periksa kamu. APA? Nggak usahlah, ini kan penyakit lama. Pasti nggak bakal sembuh. Bisa sembuh atau enggak, baru tahu kalau udah diperiksa. Kamu tenang aja. Soalnya kamu kena penyakit ini, karena aku. Aku pasti berusaha maksimal buat sembuhin kamu. Nggak bisa, aku nggak boleh masuk. Kalau Xinian tahu aku nggak bisa punya anak, dan selama ini cuma bohongin dia, dia pasti nggak mau peduli lagi sama aku. Jian Jia, giliranmu. Ayo masuk. Xinian, maaf ya, aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak. Lain kali aku periksa sendiri aja ya, makasih ya. Cia. Pengacara terkenal, bawa cewek cantik ke poli kandungan rumah sakit, diduga hamil. Masa sih? Aku ingat, pengacara Lu itu kan udah punya istri. Wajahnya juga nggak mirip sama istrinya. Ah, masa nggak ngerti? Selingkuh lah. Aku dengar kabarnya, istri pengacara Lu itu tuli dan bisu. Ya jelas nggak cocok sama dia. Wajar dong kalau selingkuh. Xinian baik banget sama aku, tapi dia nggak pernah pakai pengaman. Bisa jadi udah ada anaknya. Lu Xinian aja udah sampai segitunya. Masih mau bertahan sama aku buat apa? Teleponnya lama banget baru diangkat. Lu mati ya? Hari ini ada acara makan keluarga. Kamu bilang ke Xinian, siang ini datang makan. Bukannya sudah kusuruh bilang ke Xinian, kok cuma kamu yang pulang? Dia bilang akan datang tepat waktu. Lihatlah. Kamu sama sekali tidak seperti seorang Nyonya Lu. Sudah menikah 3 tahun. Pulang ke rumah orang tua, suami saja tidak mau ikut. Aku malu mengatakannya ke orang lain. Xinian, kamu datang. Silakan duduk. Xinian, kok kamu datang bersama Jian Jia? Tahu. Kami, Xinian, tahu aku sedang tidak enak badan, mengantar aku ke rumah sakit. Jadi sekalian mampir ke sini. Kamu kenapa? Tidak enak badan di mana? Cepat, biar ibu lihat. Gak apa-apa, Bu. Cuma flu ringan. Untung ada Xinian yang merawatku. Sudah sembuh. Tolong jangan beritahu orang tuaku tentang masalah ketidaksuburanku. Aku tidak ingin mereka khawatir. Kalau ada Xinian yang merawat, kami tentu saja tenang. Kalian berdua memang sudah akrab sejak kecil. Semua orang tahu itu. Ayo, kita makan dulu. Ibu, silakan makan. Yin Yia memang anak yang baik. Tidak seperti adikmu. Sudah menikah 3 tahun. Bahkan tidak bisa hamil. Setiap kali ada saudara yang bertanya, aku merasa malu. Bu, ini bukan salah Jianyao. Kamu tidak perlu membelanya. Aku tahu kamu tidak suka Jianyao. Dan tidak mau menyentuhnya. Itu karena dia sendiri tidak punya kemampuan. Itu konsekuensinya sendiri. Kalau saja dia punya 1/1000 dari Jia, yang disukai orang. Kamu juga tidak akan memperlakukannya seperti ini. Benar, kan? Bu, aku bukan. Sudahlah. Kamu juga tidak perlu membelanya lagi.
Kebetulan hari ini aku juga ada hal yang mau diumumkan. Xinyan, Bu tahu, dulu menyuruhmu menikahi Jia Nyao, memang membuatmu teraniaya. Tapi waktu itu, juga karena Jia sedang sakit. Kami memang tidak punya cara lain. Tapi sekarang Jia sudah kembali. Kebetulan kamu juga tidak bisa melupakannya. Lebih baik kamu bercerai dan bersama Jia. Bu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini sudah aku bicarakan dengan ibumu. Jia Nyao memang tidak pantas untukmu. 3 tahun ini, bukankah kamu juga terus memikirkan Jia? Kalau tidak, kamu juga tidak akan sampai tidak berani menyentuhnya sedikit pun. Aku. Dia benar. Aku memang tidak pantas untukmu. 3 tahun ini, mengambil alih tempat orang lain adalah salahku. Aku yang hina. Jian Yao. Tapi kalian merencanakan semua ini dengan susah payah. Untuk menghinaku. Tidak perlu. Karena aku sudah lama ingin bercerai. Selama ini aku sudah muak. Dengan suami yang dingin seperti ini. Muak dengan orang tua yang pilih kasih seperti kalian. Dasar anak kurang ajar, kamu mau melawan, ya? Justru karena kamu, sifatmu yang keras kepala dan busuk ini, baru jadi tidak disukai orang. Sama seperti nenekmu. Nanti sampai mati, tidak akan ada yang mau melirik. Jangan lihat lagi. Kalian tidak berhak menyebut nenekku. Mulai hari ini, aku tidak akan menginjakkan kaki di rumah ini setengah langkah pun. Sisa hidupmu, kalian berempat sampah. Ikatlah diri dan jalani saja bersama. Berani sekali, sungguh berani sekali. Bagaimana bisa aku membesarkan anak durhaka sepertimu ini? Berdiri, kalau hari ini kau keluar dari pintu ini. Kelak mati pun jangan pernah kembali lagi. Kau. Xinyan, jangan pedulikan dia dulu. Dia memang dimanja sejak kecil. Beberapa hari lagi, dia pasti akan merengek minta pulang sendiri. Ayo, kita makan dulu. Tidak perlu. Aku tidak akan makan malam ini. Kedepannya aku juga tidak akan datang lagi. APA? Aku tidak pernah bilang, akan bercerai dengan Jian Yao. Jian Yao adalah istriku. Seumur hidup. Dan tolong kedepannya, jangan lagi mengajukan ide konyol seperti ini. Karena sekarang, kalian sudah mengusir Jian Yao dari keluarga, maka aku sebagai suaminya. Tentu juga tidak akan datang lagi. Permisi. Xinyan. Memang benar pembawa sial, memecahkan vas mahal seperti ini. Masih berani menyalahkan Jia. Hari ini kau harus berlutut di sini dan merenungkan kesalahanmu. Jia, ayo kita pergi. Aku tidak memecahkan vasnya. Aku benar-benar tidak. Nek, aku benar-benar tidak memecahkan vasnya. Nenek tahu. Nenek percaya padamu. Ayo kita pergi. Nek, kenapa kau meninggalkan Yao? Kau tahu tidak, setelah kau pergi, di dunia ini, tidak ada lagi yang akan menyayangi Yao. Aku nggak butuh kamu pura-pura baik. Pergi sana. Maaf. Pulang sama aku ya? Itu bukan rumahku. Aku nggak punya rumah. Aku nggak mau sama kamu lagi. Lu Xinyan, kamu nggak dengar apa? Aku nggak mau sama kamu lagi.
Sudah puas meluapkan emosi? Kalau gitu, sekarang bisa pulang sama aku? Lu Sinian, karena kau tidak mencintaiku, kenapa kau tidak mau bercerai denganku? Kamu istirahat yang baik. Hari ini aku tidak pergi ke perusahaan. Ada urusan, panggil aku. Tampaknya, dia juga tidak sepenuhnya tidak peduli kepadamu sebagai istrinya. Tidak, dia tidak mencintaiku. Apa yang dilakukannya sekarang? Hanya karena Nona Lu. Nona Lu. Nona Lu itu kolot dan konservatif. Paling tidak bisa menerima perceraian dan menikah lagi. Apalagi seperti kami, saudari kandung, akan merusak reputasi pewarisnya. Kalau dia karena perceraian, membuat nenek marah, mungkin kehilangan hak waris karenanya. Jadi, apa yang dilakukannya sekarang? Hanya untuk dirinya sendiri. Oh, begitu rupanya. Ternyata kau lebih malang daripadaku. Aku hanya kehilangan keluarga. Sedangkan keluargamu masih ada semua. Tidak ada yang peduli. Sungguh menyedihkan. Bagus. Sungguh bagus sekali. Hari ini kau harus berlutut di sini, dan merenungkan kesalahanmu. Jia, ayo kita pergi. Sinian, kamu menelepon saya. Ada apa? Nenek, cepat tolong selamatkan Jian Yao. PAK Lu. Sudah ada hasilnya. Setelah diselidiki beberapa waktu ini, memang ada seorang pria yang tidak dikenal berkeliaran di sekitar rumah Anda. Dan, sepertinya dia pernah berkelahi dengan istri Anda. Apa katamu? Saya sudah mengirimkan rekaman CCTV ke ponsel Anda. Pak Lu, Anda bisa melihatnya. Siapa orang ini? Masih diselidiki, tapi yang pernah berhadapan langsung dengannya hanya istri Anda. Kalau ada bantuannya, mungkin akan jauh lebih cepat, mungkin lebih baik. Drama ini terlalu lambat. Saya kasih waktu 1 hari lagi. Kamu harus berhasil mengujinya. Siapa wanita yang paling dia cintai? Kalau tidak. Katakan yang sebenarnya pada saya. Luka ini sebenarnya dari mana? Teriris pisau saat memotong sayur. Kamu masih bohong padaku. Coba jelaskan, ini apa? Masih tidak mau jujur? Kamu salah lihat. Wanita itu bukan aku. Kamu. Jian Yao. Apa dia mengancammu? Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Kamu benar-benar salah paham. Tidak ada yang menyakitiku. Satu-satunya yang menggangguku sekarang, hanya kamu. Baiklah, Jian Yao. Kalau begitu, mulai sekarang aku tidak akan peduli lagi hidup matimu. Dia sudah pergi, tenang saja. Aku tidak bilang apa-apa.
Tak disangka Lu Xinian secepat ini, sudah menemukan jejakku. Tapi tidak apa. Aku juga sudah bosan dengan sandiwara ini. Kalau dia dalam hal wanita, begitu ragu-ragu, aku akan bantu dia dengan sukarela. Apa yang akan kamu lakukan? Halo? Lucinian. 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 Kamu ini pembawa sial. Aku sudah tahu kamu nggak bakal berbuat baik. Membuat suamimu sendiri jadi seperti ini. Kamu masih punya muka tinggal di sini? Siang tadi waktu pergi kan sombong banget. Kenapa sekarang jadi bisu? Bukan aku yang mau bilang, sebagai seorang istri, di saat seperti itu, bagaimana bisa membiarkan Xinian menangkis pisau untukmu? Xinian kan adalah penerus grup Lu. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu sanggup tanggung jawab? Nenek, andai saja aku yang ada di sana. Bahkan kalau harus mati, aku juga nggak akan biarkan Xinian terluka karenaku. Nenek, Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Kamu keluar dulu saja. Kalau begitu, Nenek, bagaimana kalau biar aku yang merawat Xinian? Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Gimana? Kejutan yang aku berikan untuk kalian. Suka nggak? mau apa sih? Santai aja. Aku nggak berniat bunuh dia. Kalau nggak, ngapain aku repot-repot begini, mengingatkanmu soal hitungan mundur. Aku cuma pengen main game sama kalian. Nama gamenya adalah Ujian Ketuluzan. Lihat, kan ketahuan sekarang. Ketulusan suamimu padamu? Nyonya Lu, kamu harus berterima kasih sama aku. Kenapa kamu melakukan ini? Apa dendamu sama Lucinian? Nyonya Lu, bukannya kamu dari dulu pengen cerai? Aku bantu kamu, di depan kepentingan pribadinya. Apakah Lucinian masih akan memilihmu? Apa yang mau kamu lakukan? Jean Gantakut. Aku cuma mau bantu kamu memastikan untuk terakhir kalinya. Suami tercintamu itu. Seberapa dalam cintanya padamu? Jangan terlalu percaya sama aku. Ingat lihat berita utama. Halo? Halo? Menggemparkan. Pewaris grup Lu, yang juga pengacara ternama Lucinian, menikah selama 3 tahun, ternyata istrinya adalah adik kandungnya yang menyamar, berpelukan di bandara, serta rumor dari klinik kandungan, ternyata adalah kakak kandungnya yang asli. Kan aku udah bilang. Sebelumnya kayaknya dengar-dengar. Saat pernikahan udah ganti orang. Katanya si adik udah lama mengincar calon kakak iparnya. Pelakor naik daun merebut pernikahan. Pewaris grup Lu yang terhormat, mana mungkin menikahi seorang wanita tuli dan bisu? Ternyata cewek licik, merebut cinta orang. Memalukan banget. Bukannya keluarga Lu paling menjunjung tinggi reputasi? Cewek licik kayak gini bisa dimasukin ke rumah, jadi nyonya rumah masa depan, pelakor memalukan, minggat dari keluarga Lu. Bukannya sudah lama ku bilang, jangan muncul di depan umum? Dulu soal kamu bisu tuli, terbongkar ya sudahlah.
Tapi kenapa kali ini kamu ceroboh banget, sampai difoto banyak-banyak sama paparazzi? Ayah, Yao. Sekarang opini di internet heboh sekali, sampai mempengaruhi saham grup Lu. Kamu sebagai istri, tidak bisa merawat Sinian sudah parah? Reputasinya pun tidak bisa kamu jaga. Malah sampai menyusahkan nenek juga. Sungguh tidak bertanggung jawab. Sudahlah. Sekarang membicarakan ini semua tidak ada gunanya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan reputasi kedua keluarga kita. Sudah sampai di titik ini. Hanya ada satu cara. Lebih baik kita manfaatkan kesalahan ini. Katakan saja dulu, karena Jia sakit parah, perlu berobat ke luar negeri. Saat itu persiapan pernikahan sudah mendesak. Jadi terpaksa Jian Yao yang menggantikan menikah. Sekarang kebetulan Jia sudah pulang. Langsung umumkan saja ke publik bahwa, dari awal sampai akhir, kalong Nyonya keluarga Lu selalu adalah Jia. Setelah Sinian siuman, langsung cerai. Lalu nikah lagi dengan Jia. Bagaimana menurut Ibu Lu? Jian Yao. Sinian, kamu sudah bangun? Kamu. Jian Yao di mana? Dia tidak di sini. Aku harus mencarinya. Nenek yang mengusirnya pergi. Apa katamu? Sinian, nenek setuju kita bersama. Apa kamu tidak senang? Sebenarnya kamu bicara apa? Oh iya, Sinian, kamu belum tahu kan? Soal Jian Yao yang menikahimu untuk menggantikanku, sudah tersebar luas di internet. Sekarang opini di dunia maya, sangat merugikan keluarga Jian dan Lu. Ini salahku, dulu tidak bisa memilihmu dengan tegas. Tapi sekarang juga belum terlambat. Nenek sudah setuju kamu bercerai dengan Jian Yao, dan menikahiku. Sinian. Akhirnya kita bisa bersama. Kapan aku pernah bilang, akan bercerai dengan Jian Yao? Istri yang aku akui hanya Jian Yao. Lalu kenapa dalam 3 tahun ini, kamu tidak pernah sekalipun menjelaskan hal ini? Akui saja, Sinian, kamu masih mencintaiku kan? Kalau tidak, dalam 3 tahun ini, mana mungkin kamu tidak pernah mau menyentuhnya? Di sini tidak perlu kamu rawat. Pergilah. Sinian. Perlu kukatakan untuk kedua kalinya? Pihak Lu, identitas orang itu sudah ketahuan. Siapa dia? Ini adalah hasil dari pemeriksaan rekaman CCTV sejarah di kompleks Anda yang ditemukan. Menurut investigasi polisi, orang ini bernama Fen Chao. Dia adalah tersangka buron. Dan juga seorang peretas. Saya yakin saya belum pernah bertemu orang ini. Mungkin Anda tidak mengenalnya, Pak Lu, tapi tunangannya pasti Anda kenal. Tunangan? Pihak Lu. Anda masih ingat setahun lalu, Anda pernah menangani sebuah kasus? Seorang karyawati. Waktu itu, atasannya memperkosanya. Dia melakukan pembelaan diri yang berlebihan hingga membunuh orang. Akhirnya dihukum. Saya ingat dulu dia dihukum Wu Tuhun. Tapi apa hubungannya dengan Fen Chao? Karyawati ini, setelah masuk penjara, lalu bunuh diri. Dan Fen Chao adalah tunangannya. Menurut investigasi polisi, sebelum mengenal karyawati ini, Fen Chao sudah mengalami masalah mental. Dan dalam 2 tahun terakhir, dia telah membunuh 2 kerabat korban, secara beruntun. Tapi ada satu hal yang tidak terlalu saya pahami, yaitu mengapa dia tidak langsung menyerang Anda? Dia ingin membalas dendam pada saya melalui Jian Yao. Ada satu hal lagi. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Pak Lu, kami menemukan bahwa Anda dan penjahat, selama periode 2 panggilan terakhir, Fen Chao tidak langsung menelepon. Apa yang kamu katakan? Sekarang kamu tidak bisa lagi menyadap saya, kan? Hampir lupa dia masih di rumah sakit. Legipilus Sekereng, dia seharusnya tidak punya alasan lagi untuk menolak perceraian. Pihak Lu. Tempat istri disandera. Seharusnya di semak-semak depan itu, tempat dia diserang. Bantu saya ke sana.
Baiklah, kalau begitu pianu saja sekarang. Bagaimanapun juga, saya sudah bosan. Dengan pernikahan ini, lebih baik kamu bantu saya menyingkirkan mayatnya. Supaya saya tidak repot. Waktu itu dia pasti sangat kecewa pada saya, ya? Bagaimana bisa saya mengatakan kata-kata yang begitu kejam padanya? Bu, Pak Lu sudah kembali. Bu, Sudahlah. Kamu pulang dulu saja. Pak Lu, tapi kondisi Anda? Saya bisa sendiri. Ayo pergi. Baik. Besok datang ke sini, saya ada hal yang ingin dibicarakan. Xian Yao. Aku harus bagaimana denganmu? Lu Xinian. Kenapa kamu menyelamatkanku? Kali ini, kamu akan memilih apa lagi? Xinian, ini juga satu-satunya cara. Nenekmu sudah setuju. Tergantung keinginanmu. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu juga tidak perlu khawatir Jian Yao akan diperlakukan tidak adil. Dia, aku pasti akan mengurusnya. Mencarikan dia jodoh yang baik. Kenapa dia tidak membongkar rahasiaku? Hal tentang sudah bisa bicara. Xinian, ini juga hal yang tidak bisa dihindari. Sekarang, dampak yang diterima grup Lu juga tidak kecil. Aku juga hanya bisa melakukan ini. Untungnya juga, Yao Yao selama 3 tahun ini tidak sering muncul. Kemudian Jia memang sudah tunangan. Dengan begitu, bisa dikatakan kembali ke jalur yang benar. Aku setuju. Aku janji. Xinian. Kamu setuju? Besok aku akan mengadakan konferensi pers di grup Lu, untuk klarifikasi langsung. Jian Jialah istri sejatiku, Lu Xinian. Memang seharusnya begitu. Begitu ya. Reputasi grup Lu kita ini baru bisa dikatakan terselamatkan. Xinian, aku sudah tahu. Wanita yang paling kau cintai selamanya adalah aku. Beberapa orang memang harus mengalah, meninggalkan posisi yang memang bukan miliknya. Jian Yao, aku sudah bilang dari dulu, hal yang bukan milikmu, selamanya bukan milikmu. Lebih baik kamu pergi sendiri sejak awal. Perlu sampai membuat malu seperti sekarang ini? Benarkan, Xinian? Aku senang. Akhirnya bisa pergi dari kalian pasangan brengsek ini. Tapi aku masih harus mengambil satu hal lagi. Di mana perjanjian ceraiku? Ambil sendiri di ruang belajar. Tunggu. Kenapa barangku ada di sini? Kata nenek dulu. Waktu itu karena ada yang diam-diam meneleponnya. Suruh dia datang menyelamatkanku. Ternyata ini punyamu. Dulu waktu aku menemukannya, kukira hadiah dari Jia, makanya aku sembunyikan. Kalau tahu punyamu, sudah kubuang ke tong sampah. Barang jelek begini. Mana mungkin aku simpan. Bahkan sengaja diukir mirip Xinian. Jijik banget. Nggak tahu kalau Xinian benci sama kamu? Cepat pergi. Lu Xinian, hal yang paling kusesali adalah jatuh cinta padamu. Semoga kita tidak akan bertemu lagi selamanya.
Si pengganggu ini akhirnya pergi juga. Sinian, kalau gitu malam ini kita... Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu keluar dulu. Sinian. Kilya. Ma, Jian Yao. Dibandingkan, membuatmu terluka lagi karena aku. Lebih baik kau membensiku. Nona mau kemana? Ke kantor polisi. Terima kasih ya. Mau melaporkan aku, ya? Kamu. Ada APA? PAK Lu, polisi baru saja melacak. Fen Chao mengendarai mobil masuk ke kompleks perumahanmu. Apa katamu? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Jian Yao, kamu. Tenang saja, pengacara Lu, istri Anda. Oh, salah. Mantan istri Anda ada di tangan saya. Sangat aman. Fen Chao, kalau ada urusan, hadapi aku saja. Lepaskan dia. Cepat sekali kau melacak saya. Memang pantas disebut pengacara Lu. Tapi saya tidak akan mendengarkanmu. Soalnya saya sudah bersusah payah. Baru bisa menguji. Siapa wanita yang paling kau cintai? Oh iya, ku belum tahu kok. Saya dan mantan istrimu juga pernah bertransaksi. Kan? Apa katamu? Kau pikir dengan sengaja menjauhkannya bisa membingungkan saya? Hah? Sayangnya sepertinya Anda belum tahu. Selama ini, semua hal antara Anda dan mantan istri Anda. Karena 2 telepon sebelumnya, semuanya adalah dia yang berpura-pura menjadi aku menelepon. Masa sih? Kamu benar-benar gagal ya. Orang yang dicintai jelas ada di sampingmu. Tapi kamu terus-menerus menyakitinya, menjauh darinya. Nggak heran, dia berusaha mati-matian untuk meninggalkanmu. Kumohon. Lepaskan dia. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Lucinian, kamu juga mengalami hari seperti ini. Bukankah kamu selalu tinggi hati, sombong sekali? Ya, hari ini aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Sama seperti aku dulu. Fan Chao, Fan Chao. Ingin menyelamatkannya. Besok di konferensi pers, mintalah padaku di depan umum. Pak Lu, jejak Fen Chao menghilang. Konferensi pers besok masih diadakan? Lanjutkan. Ebio, Sinian terus mengunci diri di kamarnya. Sama sekali tidak peduli padaku. Kamu buru-buru apa? Lagi pula besok dia akan mengumumkan di depan umum. Kamulah yang akan menjadi nyonya masa depan keluarga Lu. Nanti, status sudah ada. Hal-hal lainnya. Bukankah semuanya akan mudah didapat? Iya juga. Kalau begitu, besok aku harus berdandan dengan baik. Kedepannya, aku akan menjadi nyonya Lu. Kamu sudah bangun. Sebenarnya kamu mau apa? Hari sudah hampir pagi. Kamu bangun tepat waktu. Aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Bukankah itu pacar gelap Pak Lu? Dia pasti putri sulung keluarga Jian. Jian Jia ya? Bisa-bisanya dia datang bersama Ibu Lu menghadiri acara. Jangan-jangan kali ini keluarga Lu akan mengumumkan dia sebagai istri resmi? Pasti.
Lihat saja si penipu yang lemah dan pengecut itu. Sampai berani muncul saja tidak? Pasti sudah diusir oleh Ibu Lu. Jian Yao, sudah kubilang, hanya aku yang pantas menjadi nyonya masa depan keluarga Lu. Dan kamu hanya pantas kujadikan alas kakiku. Si Nian ini kok belum datang juga? Coba tebak. Apakah dia masih akan memilihmu? Datang, datang. Pak Lu, bagaimana pendapat Anda tentang opini di internet mengenai hal ini? Benarkah Jian Yao seperti rumor yang beredar, merebut status tunangan kakak kandungnya, dan naik kelas sebagai wanita simpanan? Konon keluarga Lu sengaja mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi bahwa Jian Jia lah istri Anda yang sebenarnya. Benarkah? Istriku. Dari awal sampai akhir, hanya Jian Yao seorang. Istri saya, hanya Jian Yao satu-satunya dari awal sampai akhir. Apa yang dia bicarakan? Apa yang dia katakan? Maksud Anda, Pak Lu, 3 tahun ini, orang yang hidup bersama Anda, atas nama suami istri, benar-benar adalah Jian Yao? Lalu mengapa Anda dan Jian Jia di bandara? Saya tidak ada hubungan apa dengan Jian Jia. 3 tahun yang lalu, saya memang pernah bertunangan dengan Jian Jia. Tapi karena saat itu dia sakit parah, keluarga Jian mengusulkan Jian Yao menggantikannya menikah. Sebelumnya di bandara. Tidak bisa. Urusan saya yang pernah bercerai. Sama sekali tidak bolboker. Karena dia meminta saya membantunya menangani gugatan perceraian. Kamu pernah bercerai? Kalau begitu, maksud Anda, antara Jian Jia dan Anda hanya salah paham? Itu salah paham. Tapi juga bukan salah paham. Karena saya membiarkan wanita lain terlibat kabar angin dengan saya, tidak menanganinya, tidak menjelaskannya. Sehingga membuat istri saya sedih dan terluka. Ini sendiri sudah merupakan tindakan bajingan. Sejak kecil, orang-orang di sekitar selalu mengatakan pada saya, istri saya adalah Jian Jia. Saya orang yang patuh pada aturan. Saya selalu meyakininya. Jadi 3 tahun yang lalu, saya tahu persoalan penggantian pernikahan ini seharusnya tidak menyalahkannya. Tapi karena ketidakmampuan dan pelarian saya tetap memilih menyakitinya seperti bajingan. Tapi sekarang saya sangat menyesal. Menyesal karena tidak memahami isi hati saya sendiri. Jika saya bisa melihatnya lebih jelas sejak dulu, akan ketahuan bahwa orang yang saya cintai dari awal sampai akhir hanya dia. Akan menyadari, orang yang kucintai dari awal sampai akhir hanyalah dia. Jian Yao. Yao. Kamu sedang memperhatikan aku, benar kan? Maafkan aku. Maafkan suamimu yang brengsek ini. Sikap sok tahuku yang menyakitimu. Tapi bercerai denganmu sama sekali bukan niatku. Kupikir kau akan aman jika meninggalkanku. Fan Chao, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Dia sedang bicara dengan siapa? Hebat. Benar-benar hebat. Yao. T'accusons-ka. Pengacara besar Lu ternyata begitu setia pada istrinya sendiri. Mendengarnya, aku hampir meneteskan air mata. Fan Chao, apa yang kau mau dariku? Aku akan menuruti semua perintahmu. Kumohon lepaskan dia. Benar-benar apa saja? Kalau begitu, sekarang berlutut dan mintalah padaku. Kenapa? Tidak mau? Kalau begitu aku akan. Aku berlutut. Sinian kamu hilia?
Hanya demi seorang wanita seperti ini? Dia adalah istriku. Lucinian berani beraninya kau. Kamu benar-benar tidak tahu malu lagi? Kalau hari ini kau berani berlutut pada penjahat ini, hak warismu akan segera dicabut. Kalau begitu cabut saja. Apa katamu? Berani-beraninya kau melawanku? Sejak kecil, aku tak pernah berani melawan nenek. Jadi saat nenek memerintahkanku menjauhi Jin Yao, hanya mencintai Jin Ji, aku lakukan. Menyuruhku menikahi Jin Yao, aku juga lakukan. Tapi Nek, aku juga manusia. Aku bukan anjing penyurat. Hari ini, meski nenek akan mengusirku dari keluarga Lu, aku tak akan mendengarkan nenek lagi. Kau. Demi dia. Meski harus merenggut nyawaku, aku rela dengan sepenuh hati. Sekarang aku bersujud di hadapan nenek. Kumohon lepaskan dia. PAK Lu. Lokasi Fen Chao ketemu. Ayo pergi. Baik. Sinian. Apa sih bagusnya Jian Yao ini? Sampai segitunya kamu berusaha untuknya, bahkan sampai berani mempermalukanku. Minker. Jangan lupa, dulu aku yang menyelamatkanmu. Sampai sekarang aku tidak bisa punya anak. APA? Ya. Bukannya sebelum pulang ke luar negeri, kamu baru saja aborsi? APA. Bahkan soal tidak bisa punya anak pun kamu bohongi aku? Sinian, dengar penjelasanku. Kenapa kalian ekspresinya seperti itu? Apa lagi yang kalian sembunyikan dariku? Jangan-jangan orang yang menyelamatkanku dulu. Yukin Jianxiao. Sinian, soal ini, bisa kita bicarakan. Orang yang menyelamatkanku, apakah Jian Yao? Ternyata memang Jian Yao. Beraninya kalian. Dulu hanya karena keluarga Jian punya jasa menyelamatkan nyawa Sinian. Aku baru setuju mereka bertunangan. Sekarang kalian bilang padaku, kalian selama ini membohongiku. Aku juga karena hal ini melarang Sinian mendekati Jian Yao. Ternyata yang salah selama ini adalah aku. Nenek. Jangan panggil aku nenek. Jian Yao kan adik kandungmu sendiri. Kamu berani merebut jasa adik kandungmu sendiri. Dan kalian juga, kalau bukan karena kalian pilih kasih. Bagaimana mungkin Yao, karena masalah psikologis, menderita afasia dan tuli. Kalian bahkan lebih buruk dari binatang. Selama 3 tahun ini, kasihan anak ini, Yao, selalu sangat berbakti padaku. Ini semua salahku padanya. Dia yang menyelamatkanku. Dia. Selama ini dia. Dasar perempuan sialan. Mau mati, ya? Baik, gue kabulin keinginan lo. Mau kabur lagi? Dasar perempuan sialan, jangan lari. Lo nggak bakal bisa kabur. Hei, berhenti. Lo nggak bakal bisa lari. Dasar perempuan sialan. Berhenti lo. Mau lari kemana lagi? Berhenti.
PAK Lu. Yao Yao. Tersangka ditemukan. Dia di mana? Dia di mana? Kamu tidak akan menemukannya lagi. Dia sudah meninggal. Tuan Lu, tolong tenang. PAK Lu. Ini tidak mungkin. Sinian. Yao Yao. Kamu di mana? Aku tidak tahu. Aku baru saja jatuh. Di sini sangat dingin. Lokasi ditemukan. Yao Yao, tahan sebentar. Aku segera datang menyelamatkanmu. Sinian. Aku mungkin tidak bisa menunggumu. Aku terluka. Dan kakiku patah. Aku sepertinya tidak bisa keluar. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Aku pasti akan membawamu pulang. Bagi tugas, cari terpisah. Sinian. Aku cuma ingin mendengar suaramu lagi. Maaf. Aku sebelumnya berpura-pura jadi penculik, menelepon dan menipumu. Itu memang pantas untukku. Yao Yao. Dulu waktu aku hampir tenggelam. Yang menyelamatkanku adalah kamu, kan? Lucinian, kamu harus bertahan. Bertahan. Kamu sudah tahu semuanya ya? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau aku tahu lebih awal, pasti tidak akan. Sinian, aku cinta kamu. Tapi aku tidak ingin mengikatmu dengan rasa terima kasih. Lajapila. Aku selalu mengira. Orang yang kamu sukai adalah kakakku. Ini semua salahku. Aku yang selalu menghindar. Makanya kamu jadi seperti ini. Pak Lu ada di depan. APA. Sinian. Sepertinya aku tidak bisa bertahan lagi. Yao Yao. Sinian. Yao Yao. Aku akan membawamu pulang. Kok tiba-tiba ingat ngasih aku bunga? Dasar si Kesselbodo. Kamu lupa hari ini hari APA? Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang keempat. Kalau begitu, terima kasih ya. Wangi banget ya. Hari ini mau makan apa? Mau makan di luar? Boleh, aku mau coba restoran steak yang baru buka itu. Nanti setelah melahirkan, takut tidak nyaman lagi. Hari ini aku mau makan sepuasnya. Senua terserah kamu. Mau bagaimana lagi, istri yang paling berkuasa.